Santri sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang ta'awud, kita akan belajar tentang basmalah. Silakan kepada santri sekalian untuk membuka kitab Gharaibul Qiraah. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian, wali santri, untuk bisa mendampingi putra-putrinya di dalam mengaji secara online ini. Baiklah santri sekalian, sudah siap kitabnya? Yaitu halaman 2. Al-Basmalatu, basmalah. Hukum membaca basmalah di dalam Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama adalah wajib, yaitu pada awal surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i, karena basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Santri sekalian, bahwa di dalam membaca basmalah itu terdapat hukum-hukum bagaimana kita membaca basmalah dalam mengawali ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hukumnya wajib, yaitu pada awal surat Al-Fatihah, karena menurut Imam Syafi'i, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Hukum wajib ini khususnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, karena di dalam sholat di situ ada satu rukun, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka wajib basmalah dibaca. Jadi jangan sampai ditinggalkan, karena menurut Imam Syafi'i adalah wajib membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat, awali Fatihah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Itu hukumnya wajib membaca basmalah. Kemudian hukum yang kedua yaitu sunnah, yaitu ketika membaca basmalah di awal surat atau di tengah-tengah surat, kecuali hukum pada awal surat Al-Fatihah atau surat Baro'ah atau surat Taubah. Jadi kalau di surat Al-Fatihah tadi adalah wajib, dan pada surat Al-Baro'ah atau surat Baro'ah atau At-Taubah nanti akan dibicarakan selanjutnya. Yaitu sunnah adalah membaca basmalah di awal surat atau di tengah-tengah surat. Contoh ketika kita akan membaca surat Al-Ikhlas, maka hukumnya sunnah membaca basmalah. Boleh dibaca atau sebaiknya dibaca, tetapi bila tidak membaca basmalah pun tidak apa-apa. Maksudnya walaupun tidak dibaca, tetap surat Al-Fatihah itu, surat Al-Ikhlas itu sudah utuh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Tanpa bacaan basmalah pun tidak apa-apa. Misalnya ketika santri sekalian membaca surat Al-Ikhlas, langsung Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, itu tidak apa-apa. Tapi memang sebaiknya dibaca basmalah terlebih dahulu. Atau sunnah itu ketika kita memulai membaca di tengah-tengah surat. Misalnya tadi di tengah surat Al-Ikhlas, kita akan meneruskan kembali, maka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bagusnya sunnahnya diawali dengan basmalah. Hukum yang ketiga adalah haram, yaitu ketika membaca basmalah di awal surat Baroah atau surat At-Taubah. Jadi ketika kita akan membaca surat Taubah, itu haram atau tidak boleh membaca basmalah. Ta'awud langsung disambung dengan awal surat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah, dan selanjutnya. Itu tidak boleh kita diawali dengan bacaan basmalah ketika di awal surat Taubah. Kemudian yang keempat adalah mubah, boleh dibaca atau boleh tidak. Boleh membaca basmalah atau tidak membaca basmalah pun tidak apa-apa. Yaitu ketika kita memulai membaca di tengah-tengah surat Baroah atau surat At-Taubah. Itu boleh baca dan boleh tidak. Jadi di surat At-Taubah ini, ketika di awal surat hukumnya haram membaca basmalah, tetapi ketika membaca surat At-Taubah dari tengah-tengah itu hukumnya mubah. Santri sekalian, diingat kembali bahwa hukum membaca basmalah pada saat kita akan membaca surat dalam Al-Quran itu hukumnya ada 4. Yang pertama adalah wajib, yaitu pada awal surat Al-Fatihah, khususnya pada saat kita sholat. Kemudian yang kedua adalah sunnah, yaitu di awal surat atau di tengah-tengah surat, kecuali hukum pada awal surat Al-Fatihah dan surat surat Baroah atau surat At-Taubah. Dan yang ketiga adalah haram, yaitu di awal surat Baroah. Jadi tidak boleh di awal surat At-Taubah atau surat Baroah diawali dengan basmalah. Kemudian hukumnya mubah, boleh dibaca, boleh tidak basmalah itu, yaitu ketika kita akan membaca mulai dari tengah-tengah surat Baroah atau surat At-Taubah. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga santri semua bisa memahami dan bisa mengamalkannya, khususnya akan lebih cepat paham bila Bapak Ibu wali santri sekalian ikut membimbing putra-putrinya. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu, santri semua sudah tahu, oh ternyata membaca basmalah ketika kita akan membaca Al-Quran itu hukumnya ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, dan ada yang mubah. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.